Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Tes pramusim Red Bull MotoGP Rookie Cup baru saja selesai dilaksanakan. Nah, keren ya sob, sekarang namanya menjadi Red Bull MotoGP Rookie Cup, yang sebelumnya hanya Red Bull Rookie Cup, tetapi sekarang sudah ditambahkan embel-embel MotoGP. Walaupun sebelumnya kita ketahui bahwa memang Red Bull Rookie Cup ini adalah salah satu program Road to MotoGP, seperti halnya Asia Talent Cup maupun di British Talent Cup. Asia Talent Cup juga merupakan salah satu program Road to MotoGP. Bisa saja nanti Asia Talent Cup berubah namanya menjadi Asia Talent MotoGP Cup. Pasti kejuaraan Asia Talent Cup apabila ditambahkan embel-embel MotoGP seperti Red Bull Rookie Cup ini akan menjadi lebih keren lagi ya sob. Oke, terlepas dari embel-embel MotoGP di program Road to MotoGP, di video kali ini admin masih akan membahas bagaimana penampilan Veda Ega Pratama di debut perdananya pada Red Bull MotoGP Rookie Cup, dimana seperti yang kita ketahui ini adalah hal atau suasana yang serba baru bagi Veda Ega Pratama. Pastinya sobat-sobat balap mania pasti sudah tidak sabar lagi untuk menanti bagaimana penampilan Veda Ega Pratama pada balapan perdananya di Red Bull MotoGP Cup kali ini. Karena sebelumnya di Asia Talent Cup seperti yang kita ketahui, Veda Ega tampil fantastis dan sempat viral karena aksinya yang luar biasa, berhasil merebut 9 kali kemenangan dari 12 kali balapan yang dipertandingkan pada ajang Asia Talent Cup musim 2023. Apakah kali ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup Veda Ega bisa cepat beradaptasi? Karena ini adalah musim pertama Veda Ega Pratama di Red Bull Rookie Cup. Pastinya ini tidak akan mudah bagi Veda Ega Pratama. Apalagi dia harus melawan senior-seniornya atau pembalap-balap yang sudah lebih dahulu di musim sebelumnya balapan di ajang Red Bull Rookie Cup ini. Seperti salah satunya adalah pembalap ini, yang bisa admin katakan dia akan menjadi favorit juara di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 kali ini. Apalagi dari informasi yang beredar, pembalap ini pernah dilatih secara langsung oleh Marc Marquez. Pembalap yang admin maksudkan ini adalah Máximo Quiles. Yap, benar sekali, Máximo Quiles ini pernah dibilang sebagai muridnya Marc Marquez, karena memang Máximo Quiles ini pernah latihan atau dilatih secara langsung oleh Marc Marquez. Di tahun 2024 ini merupakan musim ketiga Máximo Quiles mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di musim sebelumnya, pada musim balap 2023, Máximo Quiles berhasil menempati posisi ketiga pada klasemen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, kali ini Máximo Quiles bertekad untuk meraih gelar juara atau overall champion di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim balap 2024. Kalau kita lihat dari segi jam terbangnya, tentu saja Veda Ega kalah telak dari Máximo Quiles dan juga pembalap-balap lainnya yang sudah lebih dahulu balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi kalau admin katakan dari segi mental, belum tentu Veda Ega kalah. Karena mental Veda Ega bisa kita lihat saja pada musim 2023 saat ia mengikuti Asia Talent Cup. Jiwa tarungnya itu luar biasa. Veda Ega ini walaupun sudah dikeroyok oleh pembalap Jepang dan menjadi pembalap Indonesia satu-satunya di barisan depan yang konsisten di barisan depan maksudnya ya sob, tetapi Veda Ega ini tidak pernah kalah mental. Bisa kita lihat pada saat Veda masih di Asia Talent Cup, Veda Ega ini tidak pernah segan untuk melakukan body contact dengan pembalap-pembalap lainnya untuk mempertahankan posisi ataupun memperebutkan posisi terdepan. Walaupun seringkali terlibat body contact, tetapi kita lihat Veda Ega jarang sekali terjatuh. Di musim balap 2023 pada ajang Asia Talent Cup, Veda Ega hanya satu kali terjatuh pada saat race 1 di sirkuit Sepang, Malaysia. Dengan mental tarung Veda Ega Pratama yang seperti itulah, maka admin yakin di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda Ega pasti akan bisa memberikan persaingan walaupun statusnya masih sebagai pembalap rookie dengan suasana yang serba baru. Veda Ega Pratama di hari pertamanya mengikuti tes pramusim Red Bull MotoGP Rookie Cup, tampak tidak tampil ngotot. Ini dapat kita lihat dari hasil tes pramusim di hari pertama, di mana pada tes pramusim di hari pertama Veda Ega berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-15. Tentu saja di sini Veda bukan mencari waktu tercepat ya, tetapi bagaimana Veda beradaptasi dengan suasana yang baru dengan tunggangan yang baru, yaitu Veda harus beradaptasi dengan KTM RC 250R. Selain mengenal tunggangan barunya, Veda juga harus mengenal mekanik baru yang menangani tunggangannya di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apalagi mekaniknya disediakan dari tim manajemen Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tentu saja Veda Ega harus bisa satu bahasa dengan mekaniknya.
Yang admin maksudkan dengan satu bahasa di sini ialah Veda Ega Pratama harus bisa menyampaikan kepada mekaniknya apa kekurangan maupun kelebihan dari tunggangannya sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Karena apabila terjadi miskomunikasi, tentu saja prestasi yang dipertaruhkan. Tetapi kabar baiknya, mekanik Veda di Red Bull MotoGP Rookie Cup sudah tidak asing lagi dengan pembalap dari Indonesia. Karena pada musim balap sebelumnya di Red Bull MotoGP Rookie Cup, mekanik ini sudah pernah menangani pembalap Indonesia lainnya, yaitu Fadila Arbi Aditama yang di musim 2023 terpilih untuk menjadi salah satu pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi kali ini di musim 2024, posisi Fadila Arbi Aditama digantikan oleh Veda Ega Pratama. Sedangkan Fadila Arbi Aditama di musim 2024 ini akan difokuskan pada ajang Junior GP. Oke sob, mari kita lihat siapa yang mencatatkan waktu tercepat di tes pramusim Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024. Nah, yang berhasil mencatatkan waktu tercepatnya adalah Alvaro Carpe dengan catatan waktunya 1 menit 53,191 detik. Kemudian di posisi kedua ada Brian Uriarte dengan catatan waktu 1 menit 53,579 detik. Dan di posisi ketiga ada Ruche Modly dengan catatan waktu 1 menit 53,763 detik. Nah, itulah tadi dia pembalap yang berada di posisi ketiga teratas. Kemudian di posisi keempat ada Rico Salmela dengan catatan waktunya 1 menit 53,924 detik. Dan di posisi kelima ada Christian Daniel Jr. dengan catatan waktunya 1 menit 54,487 detik. Nah, Christian Daniel Jr. ini juga aktif di media sosial. Media sosialnya itu namanya kalau tidak salah KD Junior, salah. Bukan KD Jenner ya, tapi KD Junior. Nah, dia ini juga aktif di media sosial dan seringkali memposting kegiatannya selama di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Yang berhasil mencatatkan waktu di posisi 5 teratas bisa dikatakan bukan merupakan wajah baru di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Seperti Alvaro Carpe, Brian Uriarte dan juga Rico Salmela yang sudah balapan di ajang Red Bull Rookie Cup pada musim sebelumnya. Sedangkan Maximo Quiles yang admin katakan tadi pernah menjadi murid dari Marc Marquez berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-6 dengan catatan waktunya 1 menit 54,536 detik. Jadi memang sebenarnya di hari pertama ini mereka tidak fokus untuk mencari waktu tercepat ya sob, tetapi lebih kepada penyesuaian dengan tunggangan dan suasana-suasana baru di musim 2024 kali ini. Sedangkan untuk pembalap Asia yang bertarung di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 ada siapa saja? Nah, kita bisa sebutkan di sini ada Jack Repat Puitisan yang sebelumnya menjadi rival Veda Ega di Asia Thailand Cup musim 2023. Jack Repat Puitisan ini adalah pembalap dari Thailand. Jack Repat berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-8 dengan catatan waktunya 1 menit 54,778 detik. Nah, admin fokuskan kepada pembalap Asia Tenggara dulu ya sob. Ini pembalap dari Asia Tenggara yaitu Jack Repat Puitisan. Kemudian Veda Ega Pratama di posisi ke-15 dengan catatan waktu 1 menit 56,146 detik. Dan di posisi terakhir, di posisi ke-26 ada Hakim Danis, pembalap dari Malaysia yang juga merupakan juara Asia Thailand Cup di musim 2022. Berhasil mencatatkan waktu 2 menit 00,925 detik. Jadi kalau ada yang bertanya, Min, kok Veda Ega posisinya di posisi ke-15 bukan di posisi top 5 ataupun di 10 besar? Nah, jadi memang seperti yang Amin katakan tadi ya, mereka ini fokusnya bukan untuk mencari waktu tercepat tetapi lebih kepada adaptasi. Tetapi nanti pada saat sudah memulai balapan resmi ataupun pada latihan resminya bisa saja Veda Ega Pratama memberikan kejutan. Seperti halnya pada saat Veda mengikuti Asia Road Racing Championship di kelas Supersport 600 di mana pada saat itu merupakan seri perdana Veda Ega di kelas baru yang diikuti di level Supersport 600cc. Dan pada saat itu, walaupun pada saat latihan resmi Veda Ega masih tampak kesulitan mencatatkan waktu terbaik, tetapi pada akhirnya pada saat sesi kualifikasi Veda Ega berhasil menjadi pembalap rookie tercepat dengan berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Jadi mari kita doakan saja di musim perdananya Veda mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda Ega cepat beradaptasi dan bisa cepat meraih prestasi di ajang ini. Kemudian di hari kedua tes pramusim, apa saja yang Veda Ega Pratama lakukan dan juga pembalap lainnya. Nah, di sini terpantau di media sosial Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk tes pramusim di hari kedua, para pembalap ini lebih kepada simulasi, seperti simulasi balapan maupun simulasi start dan juga berbagai macam simulasi untuk balapan yang mereka lakukan.
Apalagi di musim 2024 kali ini, di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup mereka akan menggunakan ban baru dari Pirelli, yang sebelumnya di musim sebelumnya mereka menggunakan ban dari Dunlop. Jadi, goal mereka adalah untuk menemukan settingan yang tepat untuk menghadapi ronde pertama Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024. Oke sob, sekian dulu pembahasan di video admin kali ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Yang pastinya kita semua sudah tidak sabar untuk menyaksikan aksi dari Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada ronde pertama dan juga ronde-ronde seterusnya. Nah, untuk sobat-sobat balap mania yang kemarin bertanya di mana kita bisa menonton secara langsung aksi Veda Ega Pratama di ajang Red Bull Rookie Cup, maksudnya di layar kaca ataupun di handphone masing-masing ya. Dikonfirmasi dari media sosial Red Bulls MotoGP Rookie Cup, kita bisa menonton live-nya di Facebook maupun di Red Bull TV. Jadi apalagi sobat-sobat balap mania, segera pantengin Facebook dan juga Red Bull TV untuk bisa menyaksikan aksi Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Untuk ronde pertamanya akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 April di sirkuit Jerez Spanyol. Nah, untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini berbarengan juga dengan ajang MotoGP yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 April mendatang. Oke, sekian dulu informasi dari admin. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.